Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar bareng-bareng, yaitu mata pelajaran fisika pada materi optika fisis dan geometri ya. Nah, tujuannya pada pembelajaran ini apa sih tujuannya? Yaitu kalian itu mampu memahami konsep dasar teori optik. Ya, nah, yang nah, kita masuk ke pengertian optika dulu ya. Apa sih optika itu? Ya, ini nih. Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya. Nah, perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi itu yang dinamakan dengan optika. Nah, optika itu ya menerangkan dan diwarnai oleh gejala optis. Ya, semua gejala optis akan dibahas dalam optika. Nah, untuk kata optik sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya, dari bahasa Latin yaitu optiken ya. Optiken itu tulisan saya kurang paham nih. Optiken ini ya artinya berarti tampilan ya, tampilan sesuatu yang tampil begitu. Nah, adapun cabang-cabang optika ya, cabang-cabang optika itu ada yang optika fisis ya, optika fisis ini optika fisis dan optika geometri. Nah, optika fisis itu dia membahas ini nih, ada namanya interferensi, kemudian ada namanya difraksi, ada polarisasi. Itu dibahas di optika fisis atau optika gelombang. Sedangkan yang kedua, optika geometri itu akan membahas tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Oke. Nah, kita lihat nih tentang optika fisis dulu ya, tentang optika fisis. Definisi sifat cahaya dalam optik fisis maksudnya ya, itu dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi ini ya. Nah, dengan pendekatan frekuensi yang tinggi nih. Teori pertama dicetuskan oleh Robert Hooke pada tahun 1660. Kemudian Christian Huygens menyusul dengan treatise on light pada tahun 1690 yang dikerjakannya semenjak tahun 1678. Wah, lumayan jauh ya, lumayan lama juga ya. Kemudian cahaya didefinisikan sebagai emisi deret gelombang ke segala arah dalam medium yang disebut luminiferous ether. Nah, karena gelombang tidak terpengaruh oleh medan gravitasi, cahaya diasumsikan bergerak lebih lambat ketika merambat melalui medium yang lebih padat. Nah, asumsinya kan begitu. Kita lihat yang pertama tentang interferensi ya. Interferensi. Nah, ini lihat nih, ada gambar nih, ada gambar gelombang 1, yang ini adalah gelombang 2. Nah, kalau gelombang 1 dan gelombang 2 ini dikombinasikan, maka dia akan menghasilkan sebuah gelombang nih, hasil kombinasi dari gelombang itu. Nih, seperti ini. Nah, itulah interferensi. Nah, kita lihat nih pengertian dulu nih ya. Interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang baru. Nah, interferensi mengacu kepada interaksi gelombang yang saling berkorelasi dan koheren satu sama lain.
karena cahaya tersebut berasal dari sumber yang sama atau mempunyai frekuensi yang sama. Jadi syarat suatu gelombang itu bisa berinterferensi itu ketika dia memiliki frekuensi yang serupa ya, atau sumber yang sama. Kemudian frekuensi interferensi cahaya atau interferensi gelombang cahaya itu merupakan salah satu bentuk superposisi. Dalam matematika, superposisi adalah bentuk yang bentuk fungsi penjumlahan, yaitu tentang interferensi. Kemudian yang kedua tentang apa nih? Tentang difraksi. Ya, difraksi ya. Difraksi merupakan suatu fenomena gelombang yang terjadi sebagai respon gelombang terhadap halangan yang berada pada arah rambatnya. Ya, difraksi. Pada gelombang cahaya maksudnya, difraksi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan respon cahaya dengan sinar yang melengkung mengitari halangan kecil pada arah lambatnya dan radiasi gelombang yang menyebar keluar dari sebuah ranah atau sebuah celah, ya, difraksi. Ya, nomor 2 adalah difraksi. Yang ketiga dispersi. Merupakan suatu fenomena saat kecepatan fase suatu gelombang bergantung pada frekuensinya atau pada saat kecepatan grup gelombang tersebut. Nah, bergantung pada frekuensi ya. Jadi dispersi terjadi karena cahaya yang dengan berbagai macam frekuensi mempunyai kecepatan fase yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh dispersi material dan dispersi pandu gelombang. Dispersi material terjadi karena adanya perbedaan tanggapan medium terhadap frekuensi cahaya yang melaluinya. Misalnya fenomena color fringe pada fotografi akibat perbedaan indeks bias lensa terhadap cahaya yang melaluinya. Nah, fenomena separasi warna pada prisma yang membentuk pola warna pelangi, misalnya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, itulah warna-warna yang bisa dihasilkan dari proses dispersi. Jadi ketika kita SD dulu ya, ketika kalian SD itu biasanya kan main-main tuh di meja tuh. Nah, di meja ya kan, di meja tulis ya, biasa kan. Nah, kemudian kita main-main waktu pagi hari itu apa namanya? Kita memainkan pena yang bening tuh di sini ya. Nah, kemudian ini sinar matahari. Nah, ternyata di sini membentuk pelangi, warna-warna pelangi di sini. Nah, jadi waktu itu kita waktu di SD itu kita sebenarnya sudah mempraktekkan proses dispersi ini. Jadi satu cahaya polikromatik, ini cahaya matahari polikromatik nih, cahaya putih. Dia karena cahaya putih ini merupakan gabungan dari banyak cahaya, ada cahaya merah, hijau, kuning, ungu dan lain-lain tuh. Nah, ketika memasuki suatu prisma, mereka akan keluar dari sini itu akan diurai. Jadi menjadi banyak warna. Nah, proses seperti ini namanya dengan dispersi cahaya. Sama seperti terjadinya pelangi itu ya, pelangi itu sama. Jadi ini ada sinar matahari datang gitu, sinar matahari datang. Di sini ada butiran air banyak sekali di sini. Nah, sinar matahari ini, nah ini kan sinar polikromatik nih. Polikromatik ya. Polikromatik. Matahari polikromatik.
Jadi di sini monokromatik nih, monokromatik. Nah, ketika dia di sini ini cahaya matahari tadi mengenai awan, maka di sini akan membentuk sebuah warna pelangi. Ya. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses dispersi, ya, dispersi cahaya. Yang keempat ada istilah polarisasi. Polarisasi adalah orientasi gelombang. Ya, pada cahaya terdapat 3 jenis polarisasi. Ya, oscilasi gelombang cahaya dapat berorientasi pada satu arah, yaitu arah linear polarization, atau berotasi bersamaan dengan arah lambatnya, atau circular atau elliptical polarization. Nah, circular polarization dapat berputar searah atau berlawanan jarum jam. Arah polarisasi disebut dengan ini, wave chirality ya. Ini tentang polarisasi. Ya, terpolar ya. Selanjutnya kita lihat nih, ada tadi kan ada optik geometri ya. Kita sekarang optik geometri nih. Ini optik geometri. Optik geometri itu optika yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa optik geometri itu ada dua, yaitu tentang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Ya. Kalau sifat cahaya sama dengan sifat gelombang, karena sifat cahaya itu sama dengan sifat gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa ya. Sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang lihat nih pemantulan cahaya nih. Ya, jadi pemantulan nih terus ya, pemantulan cahaya itu ada dua jenisnya, yaitu pemantulan teratur. Yang kedua adalah pemantulan baur atau difus. Nah, pemantulan teratur itu yang mana sih? Ini loh, seperti ini. Pemantulan teratur terjadi jika apa? Ya, permukaan bidang pantulnya halus, ya, cenderung halus dia. Makanya dia teratur nih. Ini sinar datang, sinar pantul, sinar datang, sinar pantul, sinar datang, sinar pantul, sinar datang, sinar pantul ya. Nah, ini gambar yang ini termasuk yang pemantulan teratur. Yang kedua ada pemantulan baur atau difus. Nah, ini pemantulan baur atau difus terjadi karena permukaannya kasar atau tidak halus. Itu akan mengakibatkan terjadinya proses pemantulan yang tidak teratur. Nah, nih kita baca nih, ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Nah, pemantulan teratur terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar ya, seberkas cahaya sejajar dengan sinar datang ya pada permukaan yang halus atau rata, seperti permukaan cermin datar atau permukaan air yang tenang. Nah, itu berlaku pemantulan cahaya. Sedangkan pemantulan baur terjadi ketika suatu benda atau berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang kasar atau tidak rata sehingga dipantulkan ke berbagai arah. Jadi kalau ini ke permukaannya halus, ini yang tegak lurus dengan permukaan namanya adalah garis normal ya kan, yang ada sinar datang,
maka dia akan ada sinar pantul. Nah, gitu. Dia teratur ya. Nah, seperti ini di sini sana, nah, ya. Seperti ini sana, gitu kan. Nah, kalau ini yang teratur. Kalau yang baru bagaimana? Jadi syarat pemantulan baru itu kalau permukaannya tidak rata. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini ada sinar datang ke sini. Nah, pantulnya ke sana. Nah, ada sinar datang sini, pantulnya ke sana. Ya. Ada datang sinar sini, pantulnya ke sini. Ya kan? Jadi tidak teratur kan? Ini pemantulan baur atau diffus. Ya, itu adalah pemantulan cahaya. Jadi pemantulan cahaya tadi bahwa ada beberapa, ada dua ya, ada pemantulan teratur dan pemantulan secara baur atau diffus. Nah, ngomong-ngomong tentang pemantulan, kita bahas sedikit ya tentang hukum pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya. Jadi cermin merupakan suatu benda yang tidak dapat tembus cahaya dan permukaannya sangat halus dan rata sehingga hampir semua cahaya yang datang padanya dapat dipantulkan. Dari sifat pemantulan cahaya pada cermin diperoleh hukum pemantulan cahaya. Apa hukum pemantulan cahaya itu? Nih, lihat nih, satu nih. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sinar datang mana? Ini, ya kan? Sinar pantul mana? Nih, garis normal mana? Ini. Bidang datar mana? Ini. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sudut datangnya gimana nih? Ini. Sudut datang itu sudut yang dibentuk ada sinar datar dengan garis normal. Nih. Kemudian dia akan sama dengan sinar pantul. Nah, sudut pantul. R. Misalnya kalau ini 20 derajat, di sini pasti 20 derajat sama ya. Oke. Yang kedua nih pembiasan cahaya ya, tentang pembiasan cahaya. Ya ini gambarnya nih. Ini contoh proses pembiasan cahaya. Jadi lihat nih, ini ada pensil dimasukkan ke gelas yang berisi air. Nah, ternyata setelah dilihat dari samping, oh seperti patah nih. Pensilnya seperti patah begini ya. Nah, ini karena proses pembelokan cahaya atau pembiasan nih. Pembiasan cahaya. Nah, pada peristiwa pembiasan, cahaya yang datang akan diteruskan, namun mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Nah, besarnya sudut yang dibentuk oleh air bias, oleh sinar bias dengan garis normal itu dinamakan sebagai sudut bias. Nah, besar sekecilnya sudut bias itu dipengaruhi oleh sifat dari medium yang biasa disebut sebagai indeks bias atau kita tulis dengan simbol N ya, simbol N. Terus indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya pada ruang hampa terhadap laju cahaya pada medium. Nah, sehingga kalau diteruskan persamaannya jadi seperti itu nih ya, bahwa N itu sama dengan C per V. C itu laju cahaya di ruang hampa dan V itu adalah laju cahaya pada sebuah medium. Nah, hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya. Nih. Ya nih, ini jadi ini air. Ini air. Jadi kalau sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke rapat nih, air rapat, udara kan kurang rapat. Maka dia akan dibelokkan mendekati garis normal nih kan. Nah, tetapi kebalikannya kalau dia datang dari medium yang rapat, air kan rapat nih, rapat. Dia menuju ke ini kan udara nih. Media yang kurang rapat, maka dia akan dibelokkan menjauhi bidang garis normal nih, garis normal di sini kan. Dia kalau lurus langsung kan di sini. Nah, tapi dia ternyata menjauhi
garis normal. Ini yang kedua. Nah, sehingga bisa dituliskan ini. Kita tulis N1 dibagi N2. Kok dibagi, Pak? Ya ini N2 ini kita turun ke bawah sini kan. Jadi pembagian berarti N1 bagi 2. Nah, ini sinus R. R itu apa? R itu ya ini waktu sinar bias nih. Sudut sinar bias dibagi sin I. I adalah sudut garis normal terhadap sinar masuk, ya, sinar datang. Nah, itulah pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terima kasih ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.